Telah lama diteorikan bahwa terdapat hubungan antara stres jangka panjang dengan obesitas nih teman-teman. Nah, stres kronis dapat menyebabkan kegiatan makan yang hanya untuk mencari kenyamanan aja nih. Kok bisa begitu ya? Iya teman-teman, stres seringkali melibatkan makan berlebihan, kemudian makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi gula dan tinggi kalori yang pada gilirannya dapat menyebabkan penambahan berat badan. Nah teman-teman, berikut ini nih ada dampak stres terhadap berat badan yang perlu dan wajib teman-teman ketahui. Teman-teman, stres dalam jangka pendek dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan. Namun sebaliknya, untuk stres kronis atau stres yang sering dan jangka panjang memiliki efek yang sebaliknya. Stres dalam jangka pendek menyebabkan otak memproduksi hormon penekan nafsu makan yang disebut hormon pelepasan atau kortikotropin. Selama masa stres, sinyal juga dikirim ke kelenjar adrenal untuk memicu produksi adrenalin yang untuk sementara waktu dapat menekan keinginan untuk makan sebagai respon melawan atau pengalihan dari stres tersebut. Di sisi lain, stres yang berkelanjutan menyebabkan pelepasan hormon yang disebut kortisol. Hormon ini tentu dapat meningkatkan nafsu makan seseorang, dan jika stres tidak kunjung reda, maka kadar kortisol dan nafsu makan akan tetap meningkat. FYI aja ya teman-teman, kadar hormon kortisol ditengarai dapat menimbulkan gejala berat badan yang meningkat, kemudian tekanan darah tinggi, kadar gula darah yang meningkat, ataupun juga depresi nih teman-teman. Wah, sebegitunya ya efeknya. Oke lanjut. Dalam sebuah penelitian di Inggris, para peneliti menemukan bahwa orang-orang yang memiliki kadar kortisol tinggi sebagai respon terhadap stres memiliki kecenderungan lebih besar untuk makan camilan ketika mengalami masalah sehari-hari dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kadar kortisol rendah sebagai respon terhadap stres tersebut. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa stres mempengaruhi preferensi makanan nih. Pemilihan makanan yang kaya lemak dan gula lebih disukai saat subjek mengalami stres fisik maupun emosional. Makanan ini tampaknya menghambat aktivitas otak yang terlibat dalam pemrosesan stres ataupun kecemasan yang memiliki efek dalam menangkal emosi tersebut. Selain makanan berlebihan, stres juga dapat menyebabkan masalah tidur, kemudian berkurangnya motivasi untuk olahraga, dan meningkatnya konsumsi alkohol, dan semua faktor yang meningkatkan kemungkinan untuk kenaikan berat badan. Nah, ada nih langkah utama yang dapat dilakukan seseorang jika mereka mengalami stres dan telah berdampak untuk meningkatkan rasa lapar mereka serta berat badan mereka. Nah, dengan cara apa? Dengan menghilangkan makanan yang tinggi lemak dan gula tersebut dalam daftar diet mereka. Nah, beberapa rekomendasi lainnya yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi problem ini adalah yang pertama adalah olahraga. Nah, olahraga ini tidak dapat dilupakan ya teman-teman dan harus dilakukan. Jika nih saat seseorang berolahraga dengan sangat keras, maka kadar kortisol akan meningkat. Nah, ini tentu tidak baik ya teman-teman, meskipun hanya dalam jangka pendek. Nah, sebaliknya, ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Lakukan olahraga ringan
Nah, olahraga ringan ini cenderung menurunkan kadar kortisol dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, ini tentunya akan lebih baik ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, melakukan meditasi nih. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa meditasi dapat mengurangi stres. Nah, praktik ini juga dapat memotivasi orang untuk lebih waspada tentang makanan yang mereka pilih untuk dibeli ataupun dikonsumsi. Yang terakhir, dukungan emosional. Mendapatkan dukungan dari teman dan keluarga tampaknya sangat bermanfaat dalam mengatasi stres. Ini tentu sih. Oke, penelitian juga menunjukkan bahwa individu yang bekerja di lingkungan yang biasanya penuh dengan tekanan cenderung tidak akan mengalami masalah kesehatan mental apabila mereka merasa didukung oleh orang-orang di sekitar mereka. Nah, ini nih ya. Jadi jangan banyak-banyak sentimen ya ke rekan kerja. Hehehe. Nah, bagaimana nih? Masih ada yang mau bilang jika gemuk itu tanda subur atau makmur? Jangan ya. Oke lah teman-teman, teman-teman harus selalu sehat dan bahagia ya. Dan jangan lupa untuk selalu berpola hidup sehat, karena sehat itu sangat mahal harganya. Bener kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam catatan harian kuliah. Bye.